Baik, sebelumnya selamat pagi anak-anak semua. Oke, Pagi, Bu. Ya, selamat pagi. pagi Bu. Ya, salam sehat untuk kita semua ya. Di pagi yang cerah ini kembali berjumpa ya setelah sekian lama kita liburan kemarin, kemudian ada kegiatan pelatihan soal-soal juga. Nah, kembali kita berjumpa di room Zoom ini dalam keadaan yang sehat tanpa kekurangan satu apapun ya. Karena itu wajib kiranya kita mengaturkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat Beliau kita bisa berkumpul di room ini dalam keadaan yang sehat. Dengan mengaturkan pangastung karo panganjali umat, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Nah, anak-anak ibu sekalian, mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita kembali ke topik yang sudah sempat kita bahas kemarin ya, pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang teks cerita fantasi ya, atau teks cerita narasi imajinatif gitu ya. Mungkin sebagian dari kalian masih ingat gitu ya apa yang sudah kita lakukan, kemudian apa saja yang sudah kita kolaborasikan ya. Nah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, mulai ini ya, mulai rame nih yang join-join nih. Saya admit dulu satu-satu, oke. Nah, adapun tujuan, saya perlu ini menyampaikan tujuan pembelajaran kita supaya kita tahu nanti role pembelajarannya itu ngapain gitu ya. Nah, melalui pendekatan saintifik, mungkin semua sudah pada dengar nih, sudah pada sering dengar saintifik itu seperti apa ya. Anak-anak yang ada di room ini nanti saya harapkan mampu menyusun teks narasi cerita imajinatif atau cerita fantasi ya, dengan memerhatikan struktur dan penggunaan bahasa dengan penuh disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan kreatif gitu ya. Nah, itu tujuan dari proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, untuk agenda kegiatan kita yang sudah saya sebutkan tadi, mungkin saya ingin mengecek dulu kehadiran kalian ya. Di room chat saya sudah kirimkan daftar hadir berupa form, silahkan kiranya diisi. Kemudian sambil menunggu teman-teman kalian yang lain juga, ya saya akan melaksanakan presensi ini ya, ngecek satu-satu aja. Saya mau lihat kan kebetulan sudah diganti kan dengan nomor absen dan juga nama ya. Oke, ada nomor 14, ada Bramandia, kemudian Aditama hadir. Kemudian ada enggak teman-teman yang lain yang menginformasikan hari ini tidak bisa hadir karena apa gitu? Tahu. Enggak ada? Enggak tahu ya? Nggak tahu Bu. Oh, ini ada beberapa teman kalian di chat WA gitu ya, menyampaikan bahwa hari ini tidak bisa hadir, tidak bisa mengikuti, terlambat. Oke. Oke ya. Tidak masalah karena kegiatan kita sudah kita rekam, jadi nanti bisa ditonton oleh teman-teman lainnya ya. Oke. Nah, baik. Kita lanjutkan. Semuanya sudah saya isi. Untuk yang lain yang belum mengisi daftar hadir di form, bisa nanti diisi. Ya. Nah, hal mendasar sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, hari ini kita akan belajar menulis teks cerita imajinatif. Sebelumnya ada yang masih ingat nggak? Apa sih itu teks cerita imajinatif? Teks khayal. Oke, Narendra, gimana Narendra? Teks khayalan. Teks hayalan. Hmm. Oke, Narendra teks hayalan. Yang lain? Yang lain? Teks narasi cerita imajinatif itu apa sih? Itu tadi Narendra sudah menyampaikan teks hayalan, Bu. Yang lain bisa berpendapat mungkin?
teks yang ditulis berdasarkan imajinasi atau khayalan penulis. Yes, ya. Ya, Pramandia, teks cerita yang ditulis berdasarkan khayalan atau imajinasi dari penulis. Nah, itu merupakan pengertian ya yang dimiliki oleh teks cerita imajinatif ya, di mana kita bisa menulis ya, karena kita topiknya hari ini adalah menulis. Nanti kita akan ada di kolom kolaborasi seperti yang sudah kita sering gunakan. Nanti kan ada beberapa yang sudah menulis ya. Nanti kita akan mulai analisis dan baca nanti hasil pekerjaan dari teman-temannya gitu ya. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, dalam menulis teks cerita imajinasi ada beberapa tahap kan yang harus dilakukan. Nah, ada yang masih ingat nggak kira-kira tahapan dari menulis teks cerita imajinatif itu seperti apa? Ayo, ada yang masih ingat? Bagaimana? Kalau kan kemarin kita sudah agak menulis ini ya skema-skemanya. Sekarang ada yang masih ingat nggak? Sebelum kalian mulai menulis, apa yang harus dilakukan? Iya betul ya, menentukan tema di Tama ya. Yang pertama ya pasti tentunya kita harus menentukan tema. Setelah tema kita ketahui, apa dong lagi? Isian. Apa? Kayak isi dulu. Ya kayak isi ya, menentukan tema dulu, Isi. mengumpulkan informasi berkaitan dengan apa yang akan kita tulis nanti. Kan gitu ya, sesuai dengan temanya kita mau tulis apa. Nah, setelah itu baru kita mulai lihat strukturnya seperti apa gitu ya. Nah, agar lebih memahami lagi konsepnya supaya tidak lupa gitu ya. Karena Bu, saya lupa nih Bu, bagaimana nih prosesnya Bu. Nah, sekarang kita akan mulai ya. Kita akan mulai kulik sedikit ya informasi yang sudah kita pelajari tempo hari, yang masih setengah hari ini kita fullkan ya. Sebentar, saya izin share screen sebentar. Oke. Sambil menunggu, boleh diinformasikan teman-temannya yang belum join ya. Katanya agak kesusahan joinnya. Apa nggak pakai mic, Bu? Ya, Apa nggak pakai mic? agar full bisa terekam. Kalau Meet siapa yang bicara, misalnya kayak Narendra bicara, ya Narendra aja yang kelihatan. Kan kasihan yang lain, ini ganteng-ganteng udah ada Aditama, ada Andika ya. Biar lebih kolaboratif juga gitu. Oke. Mungkin. Iya. Biasanya kan kita pakai Meet ya, biar tahu aja sih kalau menggunakan Zoom gimana. Kan jarang-jarang biasanya webinar baru pakai Zoom ya. Ya nggak? Tahu. Webinar itu biasanya baru pakai Zoom gitu. Karena kalau Zoom itu yang free itu cuma 40 menit, sedangkan kita pakai yang unlimited ini. Oke. Cek dulu. Terlihat nggak? Nah, video ini kemarin saya sudah bagikan. Ya. Terlihat, Aditama jangan ketawa. Terlihat tayangan yang saya bagikan? Ya, Bu. Terlihat. Oke, ya. Nah, saya akan bagikan sedikit lagi. Nanti mungkin akan saya ini ya skip beberapa. Nanti poin-poin pentingnya aja yang nanti akan kita bahas dan maksimalkan sehingga nantinya kalian semua dapat nanti mulai belajar menulis dan mengoreksi hasil tulisan teman di kolom kolaborasi. Oke? Ya, Bu. Sip. Ini udah ya.
Oke, ada yang belum mendengar cerita ini? Atau ada yang belum kemarin sempat untuk menyaksikan kembali? Atau mungkin sudah semua? Sudah, tapi ya lupa. Waktu itu sempet Sudah tapi lupa. Ditama gimana? Sudah. pas itu udah Oke, suaranya Ditama kecil. Oke, sekarang kita beralih ya, beranjak. Nah, ini kan cerita-ceritanya tuh, ya. Ini cerita-ceritanya. Kemudian ada beberapa cerita di sini yang saya bagikan. Nah, yang terpenting sekarang orientasinya kita akan menuju ke ini cerita-ceritanya berarti sudah ya? Sudah didengar ya? Bramandia gimana? Kemarin sudah sempat menonton ini yang saya bagikan? sempet. Belum, Bu. Belum? Belum. Baik. Nah, saya ini aja ya, saya jelasin sedikit aja. Dalam video ini ada 3 cerita yang saya ceritakan. Nah, dalam cerita-cerita kali ini ada banyak sekali unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Ya, sesuai dengan teks cerita imajinatif yang tadi sudah disampaikan bahwa teks cerita imajinatif itu merupakan cerita yang ditulis berdasarkan imajinasi pengarang. Nah, dengar cerita Aditama jadi ngantuk dia. Aduh Ibu, untuk ini saya. Oke, kita akan ke teorinya sekarang ya. Kita akan ke teorinya. Saya stop share screen dulu, nanti disaksikan sama-sama ya. Nanti kita tonton sama-sama. Oke, saya stop share dulu. Saya akan carikan teorinya ya. Bintang senyum-senyum kenapa? Bintang senyum-senyum. Untuk yang baru join boleh di ini ya, di kolom chat saya bagikan daftar hadir ya. Di grup WA juga sudah ada. Nanti silahkan langsung diisi ya. Boleh tunjuk dulu siapa yang baru join tadi? Siapa yang baru join tadi? Saya, Bu. Ayo, saya. Nomor absen berapa? Sebutkan nama ya. 9, Bu. Nomor 9. Abimanyu ya? Iya, Bu. Oke. Ada lagi? Saya juga, Bu. Nomor absen berapa, cantik? 25. 25. Oke, 25. Oh, Dania ya? Iya. Oke, ada yang belum terlist? Saya, Bu. Saya, Bu. Absen berapa? Absen 20. Absen 7, Bu. Absen 20 Regita, absen 7. Absen 1, Bu. Esa, absen 1 Panji udah oke. 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 Nah. Ntar dulu ya, di mana ini teks saya? Nyungsep hilang ya. Oke. Oke. Ada tadi teman-temannya yang mau join tapi nggak bisa join? Harusnya ada, Bu. Ada tadi ya? Oke, ya. Nah, ya untuk yang baru join ya, kita baru membahas tentang bagaimana cara menulis tadi ya, bagaimana cara menulis teks cerita imajinatif. Ya, yang pertama apa tadi ya? Menentukan tema. ya, yang pertama menentukan tema, setelah itu Cari informasi. iya, mencari informasi. Setelah mencari informasi, Sian. baru Siap. mulai menentukan struktur-strukturnya, baru mulai mengembangkan gitu ya. Nah, setelah pengembangan ini, inilah tujuan kita hari ini ya. Ya. Nah, kemudian
Oke, saya sudah temukan. Nah, sekarang kita akan berbagi ya. Ini dia. Saya perlu mengingatkan sedikit lagi sebelum kita ke kolom kolaborasi. Nanti hasilnya yang kemarin belum sempat kita baca. Nanti kita akan baca ya. Oke, sudah terlihat? Udah, Bu. Sudah, oke. Nah, ini keuntungan kita kalau pakai Zoom ya, jadi lebih gampang. Kalau misalnya pakai Meet agak ini jadinya agak lama nunggunya gitu ya. Narendra ya tadi nanya kenapa harus pakai Zoom ya. Oke, ini dia yang kemarin kan kita sudah bahas ini toh. Ya, ada pengertian teks cerita fantasi, kemudian ada struktur teks cerita fantasi, ciri-ciri teks, kemudian apa lagi? Ada jenis teks, cerita fantasi, unsur intrinsik, kebahasaan, dan melengkapi ya, langkah menyusun. Berarti kita ada di poin ke berapa? Sekarang kita ada di poin ke berapa pembelajaran kita? Di sini. Ketujuh. Ketujuh ya, ketujuh. Nah, sekarang mohon disimak dengan baik. Saya akan skip beberapa ya. Kita akan cari ke poin langkah penyusunannya saja. Oke ya, diperhatikan dengan baik ya. Nah, ini jenisnya perlu juga kita ketahui supaya nanti saat menulis itu gampang kita menulis bagian yang mana. Apakah jenis total dan irisan atau sezaman ya dan lintas waktu. Oke. Saya juga sudah bagikan nanti di WA ya. Ini ingat, unsur intrinsik ya yang terdapat dalam teks cerita fantasi. Ada tema, ada alur, tokoh ya. Nanti dipilih ini mau temanya apa, alurnya seperti apa, tokoh yang diceritakan apa, ada latar dan amanat ya. Yes, ini dia.
Oke, tadi dengar nggak presentasi saya? Enggak, Bu. Oh, Nggak malah kedengeran. kerebek-kerebek Tidak, gitu Bu. dia. Oke, berarti ada noise ya. Nah, yang tadi ada berapa langkah dalam teks penulisan cerita fantasi atau narasi? Milih kok jadi dasar Ada berapa itu? 5. Ada 5. Ya, ada 5. 5. Tolong diingat, ada 5. Dalam menyusun teks cerita fantasi atau imajinasi, ada 5 langkah. Nah, bukan 5 langkah dari rumah ya. 5 langkah penulisan. Yang pertama, itu kalian wajib menentukan topik terlebih dahulu atau ini ya bagian dasar ya yang menjadi dasar atau ide ceritanya. Mau nulis apa gitu ya. Kemudian yang kedua, mulai mengumpulkan apa? Materi. Mengumpulkan apa? Ya, betul, mengumpulkan materi. Materi-materi itu berupa bagian-bagian atau ide-ide cerita. Itu kita kumpulkan. Mau nulis apa nih sayanya? Nanti dikumpulkan dulu hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Setelah itu apa? Coba. Menentukan pola. Menentukan pola. Iya, tentukan pola pengembangannya seperti apa. Yang keempat, Menyusun kerangka. Iya. Betul. Menyusun kerangka ya. Setelah menyusun kerangka, baru mulai mengembangkan kerangka tersebut menjadi bagian yang utuh. Ya, jadi komponennya itu utuh. Jadi bisa buat satu cerita. Jadi kalau sudah utuh, maka teks cerita fantasi atau imajinasi atau narasi itu bisa apa? Bisa selesai jadi satu dia gitu ya. Nah, kita sudah bahas nih. Teorinya kita udah bahas. Tanya jawab tadi sudah. Sekarang kita akan menuju ke Google Slide kalian yang kemarin. Kan kemarin kalian sudah menulis ya. Sudah menulis, kita sekarang tinggal cermati dan kita amati. Nanti akan ada yang beruntung untuk berbagi informasi ya. Ada yang beruntung, nanti akan ada yang berbagi ya. Nanti ada tanya jawabnya juga, nanti ditanya jawab sama teman-temannya. Saya buka dulu ya. Classroom kalian. Untuk yang lain yang belum menyalakan kamera, yuk nyalain kameranya, kasih lihat kebahagiaan kalian hari ini dalam proses pembelajaran. Jangan malu-malu kucing. Jangan malu-malu kucing. Salah ya? Apanya salah itu penyampaiannya kali ya? Seneng deh saya kalau ada di room ini tuh ceria bawaannya gitu ya. Apalagi ada nih Narendra nih, tadi dia ngangkut baju dulu tuh. Kelihatan Narendra. Duduk ya. Iya, itu udah biasanya kan leye-leye wae. Oke, saya bagikan dulu ya slide kalian. Mudah-mudahan tidak trouble. Enak nih pakai Zoom nih langsung ini. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, ini dia hasil kolaborasi anak-anak di Google Slide ya, di Google Slide kemarin. Nah, belajar bahasa Indonesia. Nah, pada kegiatan kali ini kita akan berbagi pengalaman cerita fantasi yang diketahui. Silakan berkreasi dalam slide yang sudah ada. Nah, selama kegiatan berbagi ini saya juga sudah memberikan satu buah contoh gitu ya, supaya dekat. Biasanya teks cerita fantasi ini kan juga ada kayak Harry Potter gitu ya. Tahu cerita Harry Potter? Harry Potter pernah dengar. Pernah dengar ya yang penyihir-penyihir gitu tuh ya. Jadi kan secara harfiah cerita itu juga tergolong ke dalam teks cerita imajinatif karena tidak apa ya? Imajinasinya tuh kental sekali gitu ya. Di mana kita nyari? Misalnya sekarang
Bramandia ada di situ pakai masker, saya akan rubah warna maskernya menjadi pink dari sini. Nggak bisa, ya kan? Ada imajinasi di dalam cerita tersebut. Nah, agar lebih lekat dengan ini ya, dengan anak-anak semua, saya ceritakan sebuah cerita fantasi dalam bentuk balutan apa ya? Apa namanya? Kalau yang diceritakan itu adalah binatang? Teks cerita apa? Fabel. Yes, betul Yes. ya. Ya, fabel juga termasuk cerita imajinasi kok. Gimana kok bisa ya fabel itu termasuk ke dalam cerita imajinasi? Nggak ngerti, Bang. Nggak Karena ngerti. karena bisa tidak sesuai kenyataan. Karena mana ada buaya yang bisa ngomong gitu ya. Mana ada kancil yang sehebat itu gitu. Mana ada sih pohon yang bisa goyang-goyang terus ayo tidurlah nggak ada kan. Jadi teks cerita itu dibuat berdasarkan imajinasi yang dimiliki oleh siapa? Penulis atau pengarang. Ya, penulis atau pengarang ya. Untuk yang di rumahnya atau yang di belakangnya tidak terlalu bising, boleh dinyalain mikrofonnya, nggak apa-apa ya. Bebas. Supaya lebih happy kalian belajar. Oke, kita lanjut sekarang, kita lihat hasil karya dari kelas C ya. Ini ada cerita tentang apa ini? Kura-kura yang sombong. Kemudian lebah pekerja dan lebah pemalas. Ada lagi. Nah, ini apa ini ya? Dua kambing. Setelah itu serigala berbulu domba. Yang mana? Yang mana yang ingin kalian pilih untuk diceritakan? Nah, saya scroll dulu deh. Nanti kalian yang pilih. Ayam dan musang, ada kelinci dan kura-kura. Untung saya pendek, Bu. Ada sang rubah dan sang ayam jantan. Nah, ini saya belum pernah dengar. Belum pernah ini nih. Gimana kalau ini berbagi? Bramandia gimana? Bramandia bisa bercerita tentang hasil pekerjaannya? Monggo disilakan. Itu Aditama udah monggo disilahkan. Nanti teman-teman yang lain yang ada di room ini nanti bisa memberikan ini ya, memberikan pendapatnya berupa pertanyaan boleh, berupa tambahan boleh ya, sanggahan ya. Monggo Bramandia. Oke. Sang rubah dan sang ayam jantan. Dikisahkan bahwa di pagi hari yang cerah, seekor rubah sedang berjalan-jalan. Ketika berjalan, ia mendengar suara seekor ayam jantan berkokok. Segera ia pastikan sumber datangnya suara itu. Sumbernya ternyata berasal dari kandang ayam milik Pak Tani yang dikelilingi oleh pagar bambu yang sangat kokoh dan rapat. Dengan rasa penasaran, sang rubah berkeliling mengitari pagar bambu itu. Pada saat berkeliling, sang rubah menemukan seekor ayam jantan berada di luar pagar bambu. Ayam jantan itu sedang bertengger di sebuah cabang pohon, tepat di atas kepala sang rubah. Sang rubah mulai merayu ayam jantan itu dengan rasa percaya diri. Dia memanggilnya secara seakrab sambil tersenyum manis yang dibuat-buat untuk memikat dan menjebaknya. Sang ayam jantan menjadi bingung menghadapi sang rubah. Dia ingin pulang ke peternakan, tetapi sang rubah berada tepat di bawah pohon ia bertengger. Dia pun memikirkan solusinya, dan akhirnya menemukan solusi untuk menghadapi sang rubah. Sang ayam jantan mulai memandang sesuatu. Hal itu membuat sang rubah menjadi penasaran dan menanyakan hal yang dipandangnya. Sang ayam jantan memberitahukan bahwa ia melihat beberapa orang sedang berlari menuju kemari dengan beberapa ekor anjing. Sang rubah kaget dan langsung lari terbirit-birit dari tempat itu karena ketakutan oleh ucapan sang ayam jantan tentang sang rubah
pemburu binatang yang menuju ke tempat itu. Pesan moral, belajar menjadi pintarlah kita, namun kepintaran kita bukan untuk memenuhi sesama kita. Selamat. Oke, terima kasih. Nah, untuk yang lain, apakah ada informasi tambahan yang ingin disampaikan atau mungkin ada pertanyaan? Dapatnya di mana sih, gitu ya? Sumbernya apa sih, gitu? Ayo, saya stop. Ini dulu deh, share dulu, biar Sudah kelihatan bagus. teman-temannya. Sudah bagus. Yang lain, ayo berpendapat ya. Kita sama-sama belajar. Yang lain. Aditama yang monggo tadi gimana? Gimana hasil tulisan temannya gimana? Perfect lah. Tuh, perfect katanya tuh. Udah pindah lokasi aja nih Aditama ya. Tadi oh, sinyalnya nggak bagus, nge-lag ya. Oke. Yang lain, yang Putri, yang cantik-cantik di Rom. Ayo berbagi. Pesan apa yang ingin disampaikan? Atau mungkin ada tambahan, informasi apa gitu ya. Silakan. Yuk, siapa? Siwi? Ya, nggak ada. Regita? Ya, dimatiin lagi kameranya. Regita kaget terus dimatikan kameranya. Bintang ada? Nggak ada. Berarti bagus ya? Sudah bagus. Oke, di bawah itu sudah ada tanda applause. Boleh diisi. Ada nggak? Nah, sambil kita mencoba menggunakan fitur tuh. Nggak ada? Oke, tepuk tangan dulu untuk teman kalian yang sudah berbagi ya. Berarti sudah bagus gitu ya, sudah baik. Oke, kita ambil satu lagi ya. Kita pilih satu lagi. Kira-kira. Bu, saya pendek, Bu. Itu belum lengkap, Bu. Ih, takut ya. Belum lengkap ceritanya, Bu. Gak apa-apa. Kita ini aja ya. Itu baru setengah, Bu, sumpah. Gak apa-apa. Ikhlaskan. Oke, boleh nanti dipilih ya, anak-anak yang memilih ya. Ini ada kelinci dan siput. Nah, itu ditulis oleh Aditama. Kemudian ada burung gagak dan kendi air. Ini dari Dayu Dwitya. Terus itu ada keledai berkulit singa. Wah, bagus nih. Ada Esa. Terus itu ada kelelawar dan musang. Ya. Mau yang mana nih? Ada tikus dan singa. Saya belum lengkap. Pesan moral belum. Ini aja ya. Kura-kura terbang ya. Ya, Bu. Oke. Biar biar ini apa namanya? Seimbang. Ada laki-laki, ada perempuannya. Silahkan siapa pemilik dari tulisan ini? Ayudannya. Saya, Bu. Oke, silahkan berbagi ya. Yang lain juga dicermati ya. Silakan. Baca. Ya. Ada seekor kura-kura seperti burung. Ia kemudian meminta 2 ekor terbang. Kemudian kedua angsa menggigit kayu itu. Sebelum terbang, si angsa boleh membuka mulutnya karena akan celaka. Saat melewati sebuah desa, kan si kura-kura yang terbang seperti itu mendengar ejekan itu. Hei, dasar anak-anak nakal, bentak mulutnya. Maka karena mulutnya pada kayu pun terlepas. Tubuh kura-kura melunak.
tanpa sempat ditolong kedua angsa, tanpa sempat, kura-kura pun mati karena ia tidak membawa angsa itu. Pesan moral, tetap sabar dan jangan mudah. Sudah. Oke, nah dari informasi yang tadi sudah disampaikan ya oleh teman kalian, kira-kira, saya stop share screen dulu. Kira-kira informasi apa yang kalian dapat ya? Informasi apa yang kalian dapat berkaitan dengan hasil pekerjaan temannya? Ayo, silahkan diberikan masukan. Ayo, silakan. Informasinya kura-kura terbang. Kura-kura itu emang bisa terbang. Imajinasi saya. Kura-kura saya bisa terbang. Mana tuh ya? Tapi bukan kura-kura. Apa tuki ya yang kecil? Beli 5.000-an. Bisa terbang. Bisa, kan dia gigit kayu toh. Nanti kita pegang kayu itu. Oke. Nah, siapa yang ingin menyampaikan informasi? Ramandia? Enggak. Aditama sudah minum. Oke, silakan. Silakan Pak, berikan komentar Anda Pak. Mungkin pada bagian apa yang perlu ditambahkan, silakan disampaikan ya. Yuk. Nggak ada? Tidak ada? Oke. Nah, anak-anak ibu semua, dalam proses menulis teks cerita narasi ini, penting kiranya jika cerita tersebut merupakan gitu ya, cerita yang diambil dari situs web, atau mungkin diambil dari Google dan yang lain-lain yang kita kolaborasikan dan menjadi cerita kita ya, kita kolaborasikan nih, artinya kita buat ulang lagi atau kita ubah sedikit-sedikit sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi nanti dicantumkan sumbernya dari mana ya. Kalau ngambil dari buku harus dicantumkan sumber bukunya di mana. Kalau misalnya nanti kalian ngambilnya di Google, boleh diisi linknya ya. Kan ada link tuh di bagian atasnya ya. Nanti diletakkan atau diisi di hasil karya kalian. Nah, saya perhatikan dan saya lihat itu hasil pekerjaan anak-anak semua itu sudah hampir ini ya, sudah hampir wah keren gitu ya, sudah ada gambarnya, kemudian sudah menyampaikan informasi cerita secara singkat gitu, dan juga yang terpenting adalah nilai moral yang kalian jumpai dalam cerita tersebut dan yang kalian tuliskan dalam slide kolaborasi. Tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Oke. Baik ya. Nah, selanjutnya tadi sudah membacakan informasi yang sudah dikerjakan, sudah. Kemudian memberikan refleksi dari apa yang sudah dikerjakan oleh temannya juga sudah. Nah, anak-anak ibu semua yang ada di room ini khususnya, hari ini Ibu akan ajak kalian untuk kita akan melaksanakan kegiatan kuis deh sedikit guna ya agar informasi yang tadi kita dapat dan yang kemarin kita pelajari itu melekat gitu ya. Jadi nanti akan ada kuis di Kahoot. Ready? Ready ya, ready. Nah, kuis ini berkaitan dengan teks cerita fantasi atau imajinasi yang sudah kita pelajari untuk mengingat kembali informasi yang beberapa hari yang lalu kita pelajari dan yang hari ini kita bahas. Hari ini pembahasan kita sederhana karena kita merefleksikan apa yang sudah kita kolaborasikan dalam kolom Google Slide ya, hasil pekerjaan kalian tentunya gitu ya, yang sempat belum kita selesaikan pada pertemuan sebelumnya. Untuk itu boleh disiapkan dirinya. Berdoa dulu. Jangan menghilang lagi ya Ditama, mana dia menghilang. Ya.
Bu, Oke, saya jawab nggak apa kan? kenapa? Kalau nggak jawab nggak apa kan? Kok nggak jawab nggak apa-apa ya harus dijawab lah. Kan ini untuk kita ya, untuk kita. Selain kalian, saya juga akan ikut. Saya akan ikut di sini ya, saya akan ikut. Karena saya juga ini nih, saya penasaran nih. Ya, oke. Tunggu sebentar, saya akan buka dulu. Nah, Rendra kenapa? Aduh. Belajar kemarin. Ah, masa? Hmm. Tips belajar yang efektif itu ketika belajar itu fokus dan konsentrasi lah, jadi nggak perlu lama-lama belajarnya. 2 jam belajar tapi diselingi dengan main Mobile Legend ya nggak inget apa, ya kan? Apalagi ada itu Among Us yang gitu-gitu ya. Belajar 3 jam gitu, ngapain dek? Belajar gitu. Kayak Bramandia tuh, udah belajar gitu bapak. Udah pak belajar, tapi tangannya di sini beda. Udah pak, gitu. Apakah begitu, Narendra? Apalagi belajarnya di kamar, kan nggak ada yang tahu ya. Jadi konsentrasi ya. Nggak apa-apa, pokoknya santuy aja ya. Ready? Saya panik. Jangan panik-panik. Oke, ya santai aja. Oke. Waduh. Aduh, terlihat? Ya. Oke. Kok kayak nggak bersemangat gitu? Kita mulai ya. Judul dan cerita. Enggak, ini santai kok. Judul. Nonton belum judul. Sabar. Judulnya Selat Bali. Hah? Apa? Waduh. 2 hari. Sebelumnya silahkan kalian cari dulu Kahoot ya, Kahoot .it. Gimana? Di pencarian. Ya, di pencarian. Tulis saja. Di Google, Bu? Yoi. Oke, coba. Setelah kalian klik Kahoot ya di HP, Kahoot.it. Google itu pencarian. Tulis saja Kahoot, ada dan nanti ada keluar. Iya betul, gitu dah. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Nah, setelah muncul Kahoot, ya, silakan masukkan game PIN Anda di di layar itu sudah ada PIN-nya, tinggal diketik doang. 4026785. Enter. Oke, Siwi udah join, Regita udah, Adita masih. Ya. Pusing. Bar, gimana, Cok? Ayo. Oke. Nah, udah mulai join nih. Udah Bagas join, ya Punjali, Panji. Ngerti nak? Ada kayak ginian. Tutar. Ada kayak gini waktu SD deh. Oh iya, ini. Nah, kan sudah tadi ngeklik kahoot.it kan, Narendra? Setelah itu, diklik aja di pencarian. Setelah itu klik, nanti akan muncul dengan sendirinya Kahoot itu. Tinggal kamu masukkan PIN aja. Udah belum? Ngerti. Bagaimana pemirsa? Apakah kita harus tinggalkan Narendra? Aduh, pusing nih. Panik nggak? Panik ya? Siapa yang belum nih? Siapa yang belum? Siap. Siapa yang belum? Saya buatkan tutornya nih.
Bu, pin, Bu. Ini pinnya 402, udah. Akhirnya. 402 6785. Dah, Isi spasi. nggak usah. 4 02 402 6785. 685. Ya, 6785. Terus Nickname. itu Isi nickname ya. iya isi dong, siapa misalnya tuh Narendra Bagus Genjing boleh. Apa tuh? Sabar ya pemirsa yang ada di rumah. Kali ini kita berhadapan dengan seorang customer yang baru berjumpa dengan Kahoot. Sudah, nggak ngerti ban. Nggak ngerti ban lagi. Ingat ya pemirsa, yang namanya nggak ngerti ban itu adalah Narendra. Oke, kita mulai. Ready? Jadi Bu. Oke, to go ya. Kita start. Ini nulis bang tapi ban tak tulis. Satu. Belum ya. Jangan dijawab dulu. Kita akan menonton tayangan dulu, baru terjawab ya. Sabar. Bu, jangan diisi waktu, Bu. Nggak ada waktunya. Ini kan gambar. Nanti kan Itu 100 itu. didengarkan dulu dengan baik ya. Lihat. Sama aja isi waktu 90 detik itu. Iya isi. Kan ditanyain judulnya, yo. Ah, Tadi udah kelihatan. Jangan dulu dijawab. Teori nggak sabar. Aduh, lupa lagi tadi. Lupa lagi. Naga. Udah, Bu. Ini waktu lagi dikit, Bu. Memang loh. Silakan untuk yang sudah ketemu jawabannya boleh dijawab ya. Salah pilih lagi. Aduh. Yang isi kata kisah. Untuk yang sudah jawab silakan fokus pada videonya karena nanti soal-soal akan ada dari video tersebut. Bu, udah boleh jawab nih kan, Bu? Boleh. Aduh, boga bener ah. Goblok. Tunggu. Padahal sudah ada ya. Itu jawabannya. Padahal di tayangan pertama itu sudah ada ya. Kita tadi menonton tayangan video tadi ya. Beberapa pertanyaan ke belakang akan ada yang berhubungan dengan video tadi. Waktunya sangat singkat, jadi konsentrasi dalam menjawab soalnya. Oke? Saya next ya. Fokus and konsentrasi. Ya, ini yang tadi. Oke. Bisa kali lagi, Bu. Cepet banget ya jawabnya. Dia tahu juga nih. Oke, next. Ngerti lah. Cepet lagi siapa nama toko Ah, shit. John. Cepet lah. Johnny, Jonathan. Nathan. Aduh, lupa Johnny. Nama Lupa. Silakan, waktunya sedikit lagi. Cepat. Teori. Oke. Salah, Bu. Jawabannya ya beberapa kali itu menginformasikan nama siapa? Jonathan. Oke, Siwi konsentrasi dia. Oke, ya. Yang lain masih
Mirip, Bu. Ya, harus mirip ya. Oke, kita lanjut ya. Konsentrasi. Question. Oh shit, oke, question dulu, question. Aduh, apa nih? Gimana suasananya? Silakan dijawab. Waktu terus berjalan. Aku sih sedih. Sedih. Oke. Yoi. Yes, benar. Oke, ada dua jawaban yang benar. Yang pertama, ketika Joni sedang bermain dengan temannya si pohon apel, bagaimana perasaan Joni dan pohon apel dalam cerita? Sedih dan bahagia. Bahagia dulu dia, ya kan? Dia bahagia terlebih dahulu karena pohon apel dan Joni itu benar-benar bahagia banget di situ kan. Tapi pada saat Joni meninggalkan pohon apel, maka siapa yang sedih? Pohon apel. Pohon apel yang sedih. Ya, oke. Pohon apa lah? Gila itu. Hancur. Oke. Wah. Halo kita nih. Gue bodoh. Lanjut. Cepat. Cepat dalam cinta. Oke, ini gue tahu ini. Ini. Ji beda, tapi bohong. Bun. Nanti bilang bos, Jo. Ih, salah dong. Kenapa salah? Iya, Kenapa apa salah? gunanya? Karena di sana hanya ada berapa pohon apel? Satu. Yang namanya perkebunan gimana? Oh iya ya. Kan? Logikanya kalau sudah ada perkebunan, misalnya kayak kebun apel, berarti pohon apel lebih dari satu, ya. Oke. Aku beda 1 poin sama Panji, no. Yuk, bisa yuk. Oke. Bu, lagi, Bu. Nggak mau tahu, Bu. Lagi. Selesai. Wiri kita. Jadi kita juara 3, Siwi juara 2. Wah, dan Widih, pastilah. ini? Bukan dia. Nih. Siapa ini? Teman dia itu. Ya, Teman dia. Oke. Thank you ya. Berarti sudah ini ya. Sudah tahu berarti kita nanti saya akan cek kembali ya. Saya stop share screen dulu, oke? Oke. Berarti kita udah tahu ya. Yang mana yang fokus konsentrasinya tinggi nih. Gitu ya. Oke. Nggak Lo masalah. bedanya 2000, Jo. Berapa bedanya? Nih saya kasih 2000-an nih. Bedanya 2000. Nah, begini anak-anak, dalam menghadapi pembelajaran bahasa Indonesia khususnya karena nanti kalian akan dihadapkan dengan seri AKM ya, asesmen kompetensi minimum. Jadi nanti soal-soalnya itu akan penuh dengan logika gitu ya. Logikanya Dwitya ngasih lihat tuh gimana. Ya, nanti akan penuh dengan pertanyaan dengan logika. Jadi nanti diusahakan fokus dan konsentrasi ketika menjawab. Ya, jangan setengah hati ketika ada pertanyaan namanya bahasa Indonesia, apalagi nanti pada saat penilaian akhir semester. Nah, ketemu sama teks yang panjang, sudah menyerah duluan sebelum baca. Terus berdoa, Tuhan, semoga soal bahasa Indonesia besok soalnya pendek-pendek. Soalnya memang pendek, tapi teksnya panjang. Iya, ada logikanya ya. Jadi nanti silahkan belajarlah kita ya. Nah, begitu anak-anak ya, hasil pekerjaan kalian juga sudah saya lihat, sudah kita koreksi bersama. Kemudian juga sudah diberikan masukan oleh beberapa temannya gitu ya. Saya ucapkan terima kasih ya yang sudah berkolaborasi di kolom slide. Kemudian Rigita juga di perjalanan mau kemana ini sebenarnya ya. Dari tadi nggak nyampe-nyampe. Ya, nggak apa-apa, dinyalain aja videonya. Itu menunjukkan bahwa semangat pendidikan nasional yang kemarin ya. Kan kemarin tuh Hari Pendidikan Nasional toh. Ya, semangat pendidikan bisa belajar dimanapun, kapanpun, dalam situasi bagaimanapun gitu ya.
Nah, tadi kita sudah ya. Pendidikan nasional. Ya kemarin kan tanggal 2 Mei ya. Nah, tadi kita sudah ada kuisnya, sudah tanya jawab juga sudah. Kemudian nanti saya di grup WA akan kirimkan seperti biasa ya, ada LKPD yang harus diisi gitu ya. Nanti bisa langsung kalian lihat jawabannya berapa dari hasil LKPD ya, lembar kerja peserta didik yang kayak kemarin itu yang seperti biasa saya kirimkan ya. Jadi nanti jangan salah centang, jangan salah menggaris ya. Nanti akan ada beberapa soal, ada berbagai jenis soal nanti di sana. Nah, yang ini LKPD-nya baru Yahut ya. Jadi nanti bisa kalau misalnya memberikan garis gitu sudah bisa ditarik garisnya. Oke? Ya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini saya ingin beberapa orang dari kalian memberikan masukan atau merefleksi bagaimana sih proses pembelajaran hari ini. Yuk, silahkan. Bintang. Gimana? Seru, oke. Lagi yang lain gimana? Narendra tadi. Abimanyu? Kahutnya kurang lama. Kahutnya kurang lama, besok kita buat 2 jam ya. B aja, Bu. Aja. Menegangkan, karena takut-takut berani untuk jawab, tapi akhirnya salah gitu ya. Gimana? Bukan ini menegangkan waktunya dulu. Iya. Betul. Wih, sedangkan kita udah aduh ya ampun ini jawabannya apa? Belum lagi berpikir jawabannya, belum lagi berpikir waktunya gitu ya Ditama ya. Oke, pada pertemuan berikutnya ya kita akan lebih ini lagi ya, lebih semarak lagi nanti untuk proses pembelajarannya. Ya, Kahutnya akan lebih dibuat agak pelan sedikit supaya nggak grogi jawabnya ya, karena grogi harusnya tadi udah bener jawabannya, ya jadinya pencetnya salah gitu karena 100 menit, Bu. Pakai Bu. Iya, oke deh, siap ya. Nah, 200 detik. 200 detik. 200 detik sampai besok nih dong kita belajar. Detik, Bu. Bukan. Ya coba dikalikan 1 menit aja 60 detik. No, apa sih? Bentar itu. Oke. Kok buat Agus Narendra mah 1 detik aja udah bisa jawab. Jawab. Aduh ya. Oke deh. Nah, untuk itu dia tadi refleksinya. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya tidak ada halangan. Kita akan melaksanakan kegiatan ini dengan lebih atraktif lagi supaya informasi penting berkaitan dengan pelajaran kita dapat kita serap ilmunya meskipun belajar dengan santai, tetapi tetap ya informasi yang didapat itu ingat, meresap gitu ya. Pembelajaran bahasa Indonesia jangan dihafalkan tetapi dipahami ya, jangan dihafal, pokoknya dipahami, kemudian direalisasikan, dibuat dekat dengan keseharian kita gitu ya. Kalau bahasa Indonesia kan memang bahasa kita setiap hari, jadi kita memang ya gimana ya, lebih gampang sebenarnya mempelajari tapi lebih ribet dalam menjawab soalnya. Itu sebabnya kalian harus membekali diri dengan rajin ya, banyak baca, banyak tahu gitu ya. Nah, anak-anak semua, nanti saya akan kirim ini ya untuk proses pembelajaran refleksi kita hari ini tadi sudah diinformasikan. Nanti saya akan kirimkan LKPD-nya di grup WA kita supaya lebih efektif waktunya ya. Karena kalian akan mengikuti proses pembelajaran berikutnya. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah join hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Ya, khusus untuk pembelajaran berikutnya kita akan bertemu lagi pada materi berikutnya. Ya, materi gimana? Bisa Zoom lagi? Kemungkinan kita akan Zoom lagi, cuman jika nanti ada kendala yang mungkin menyebabkan tidak banyak teman yang bisa join, nanti kita akan gunakan alternatif lain. Di Classroom kita bisa manfaatkan ya, karena kita kan nanti tugasnya saya juga akan kirim di Classroom ya. Iya, Bu. Yang lain yang tidak bisa join nanti bisa di Classroom. Untuk yang tidak bisa join hari ini karena situasi kondisinya tidak memungkinkan,
Nanti bisa langsung menonton tayangan dari record kegiatan kita pada pagi hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan pembelajaran kita tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi. Om, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampaikan salam sehat saya kepada keluarga semua yang ada di rumah. Ya, sampai jumpa besok. Terima kasih, Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Yo, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya. Bu. Iya. Luarnya gimana? Ada N di situ tulisannya, nah, atau live gitu boleh. Bisa? Mana, Bu? Itu di bawah pojok kanan bawah. Pakai HP? Iya, Bu. Atau saya aja yang live ya.